Qalat Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, maka tatkala suamiku Abu Salamah itu meninggal, ataitun Nabi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku ngomong, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata, sesungguhnya Abu Salamah suami saya telah meninggal ya Rasul. Qala, katakanlah, ya, Nabi bersabda, kuli, katakanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Fakultu fa'aqobani lah man huwa khairun li minhu Muhammadan Rasulullah. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa-dosa suami saya Abu Salamah, dan gantilah ya Allah dari kematian ini pengganti yang lebih baik. Fakultu, aku mengatakan, fa'aqobanillahu man huwa khairun li minhu. Akhirnya dengan doa inilah, karena diaminkan malaikat semua, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti suami, ya, suamiku yang meninggal dengan suami yang lebih baik ketimbang suamiku yang pertama, yaitu dipersunting menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ya. Jadi Ummu Salamah itu seorang sahabat perempuan yang ikut hijrah sama suaminya, yaitu Abu Salamah, di mana dua sahabat ini sudah janji setia. Ya. Kalau kita baca sejarahnya, suami istri sudah janji setia, siapapun yang meninggal duluan bang, yang meninggal dunia duluan, pokoknya yang masih hidup tidak akan nikah lagi. Itu janjinya, saking setianya. Suami setia sama istri, istri setia sama suami. Udah janji itu. Tapi saat Abu Salamah suaminya mau meninggal dunia itu, doa Abu Salamah itu berdoa, ya. Abu Salamah itu nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad, ya, bin Hilal. Itu meninggalnya yaitu setelah perang Uhud. Lah saat mau meninggal itulah doa, ya Allah, semoga istri saya ya Allah dapat suami yang lebih baik daripada saya. Ya. Itu doanya mau meninggal, semoga istrinya dapat suami yang lebih baik daripada saya. Betul, setelah meninggal dunia, maka janji kesetiaan yang nggak mau nikah lagi itu Ummu Salamah ini jadi pudar. Kok malah suamiku doakan gitu, ya. Jadi nggak boleh kita ngomong sama istri kita, mah, kalau mamah papa kok meninggal, awas kalau mamah kawin lagi, gua cekek ntar kalau datangin, nggak boleh itu. Termasuk istri nggak boleh wasiat ngomong, awas pah, kalau mamah nikah mamah meninggal kok papa nikah lagi, awas dapat datangin roh saya. Itu nggak boleh. Bahkan ini adalah malah pesannya termasuk Fatimah, ya. Fatimah ini putrinya Rasul itu mau meninggal dunia. Kalau baca dalam bukunya Fatimahuz Zahra, ini yang jarang diikutin oleh wanita. Karena kenapa? Fatimah itu mau meninggal tuh malah berpesan, waktu masih akhir-akhir hayatnya itu berpesan, bang, kayaknya gak lama lagi umur saya kok sudah tiba waktunya diambil oleh Allah. Maka saya pesan bang, kalau nanti saya meninggal, maka kamu nikahlah lagi, ya. Nikahlah lagi, saya dengan senang, bahagia, ikhlas dan ridho, ya.
ditunjukkan, yaitu ya kita tahu punya ponakannya Fatimah ya. Akhirnya dinikahilah betul. Jadi itu diantaranya pesannya Fatimah, kalau Ali kamu nanti kalau saya meninggal nikah lagi kamu ya. Itu diantaranya jarang yang dimiliki wanita-wanita lain. Sebab wanita-wanita lain nggak ngerti perasaan laki-laki. Bagaimana laki-laki itu kalau ditinggal istri, Pak. Bapak belum pernah sih ditinggal meninggal istri ya. Ntar deh rasain kalau ditinggal istri. Kalang kabut, Pak. Ngurusin anak, ngurusin sekolahnya, ngurusin rumah, ngurusin bayar ini, bayar. Ya Allah, baru rasanya nyuci sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Masya Allah. Makanya inilah kalau wanita yang solehah, dia malah menyuruh nanti cari pengganti saya bang, kalau ternyata saya meninggal duluan ya. Ini kalau sampai seperti itu luar biasa wanita itu ngikutin apa yang dikerjakan oleh Fatimahuz Zahra ya. Bapak Ibu yang berbahagia, nah inilah Ummu Salamah ini. Ummu Salamah itu orangnya cantik. Kemudian dia nasabnya itu turunannya turunan orang ningrat, berdarah biru ya. Orang turunan orang besar ya. Nah, inilah Ummu Salamah ini akhirnya dilamar oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, tapi ditolak sama Ummu Salamah. Ya, karena Ummu Salamah masih ingat janjinya, aku nggak mau nikah lagi kalau suamiku meninggal. Akhirnya juga Abu Bakar ditolak, siapa tolak? Umar ikut andil, ikut ngelamar Ummu Salamah ya. Umar ditolak juga ya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Umar bahwa kamu mau dipinang oleh Rasulullah, ada salam dari Rasulullah ya. Apa kata Ummu Salamah? Saya bukannya nggak mau, saya tuh orangnya cemburuan ya. Saya kalau ngelihat wanita lain tuh saya nggak kuat, cemburuan. Saya takut kalau saya nanti jadi istrinya Rasulullah, saya terlalu cemburuan. Akhirnya utusannya Rasulullah yaitu menyampaikan, bilangin Ummu Salamah akan didoakan Rasul setelah kamu nanti jadi istrinya Rasulullah ya. Kamu nanti nggak akan ada rasa cemburuan kayak apa yang kau khawatirkan. Dan akhirnya jadilah menjadi istrinya Rasulullah. Itu ceritanya. Nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah atau Hudzaifah al-Makhzumi. Ini istrinya Rasulullah yang terakhir meninggal itu adalah Ummu Salamah ini. Ya, yang terakhir meninggal dimakamkan di Baqi di Madinah dalam usia sudah sepuh 90 tahun. Ada yang mengatakan 84 tahun ya. Ini diantaranya hikmah daripada kejadian ini. Gara-gara apa? Ini ceritanya. Ini pengakuan Ummu Salamah yang hadis riwayat Imam Muslim di halaman 26 ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada, tidak hanya kepada Ummu Salamah, kepada juga semua sahabat-sahabatnya. Idza hadartumul marido ya, dari Ummu Salamah nih, kalau kamu menghadiri orang yang sakit, awil mayyita atau orang yang mau meninggal dunia, faqulu khairan, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat itu mengaminkan apa saja yang diucapkan oleh orang yang mau meninggal dunia itu. Jangan kita ngomong, ya Allah Pak, nanti utangnya yang bayar siapa Pak? Ini nggak boleh ngomong itu. Diaminkan nggak ada yang kuat bayar nanti. Ya. Qalat Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, maka tatkala suamiku Abu Salamah itu meninggal, ataitun Nabi, aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, lalu aku ngomong, ya Rasulullah,
inna Aba Salamah qad mata. Sesungguhnya Abu Salamah suami saya telah meninggal ya Rasul. Qala, katakanlah, ya, Nabi bersabda, quli, katakanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma ighfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Fakultu fa'aqobani lah man huwa khairun li minhu Muhammadan Rasulullah. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa-dosa suami saya Abu Salamah, dan gantilah ya Allah dari kematian ini pengganti yang lebih baik. Fakultu, aku mengatakan, fa'aqobanillahu man huwa khairun li minhu. Akhirnya dengan doa inilah, karena diaminkan malaikat semua, ya, Allah Subhanahu wa taala mengganti suami, ya, suamiku yang meninggal dengan suami yang lebih baik ketimbang suamiku yang pertama, yaitu dipersunting menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka bapak kalau meninggal ini adalah sunnahnya gitu. Kalau istri meninggal nanti akan dapat ganti yang lebih baik, insya Allah, ya, lebih baik, dan penggantinya itu adalah Allah yang menunjukkan. Ya. Bapak kalau doanya dikabulkan, belalah dapat istri yang gantinya almarhumah, istri yang salihah, yang baik, yang luar biasa, insya Allah. Ya. Istri kalau yang meninggal juga gitu, baca doa ini, mudah-mudahan dapat pengganti suami yang lebih baik. Ini perlu kami sampaikan, kenapa kalau suami meninggal itu rata-rata dia kepingin nikah lagi. Tapi kalau istri, kalau suami ditinggal istri, itu rata-rata suami segera kepingin nikah lagi. Tapi kalau istri ditinggal suami, maka dia tidak tergores di hatinya kepingin nikah lagi. Tanya istrinya bapak ntar kalau pulang, ya. Karena yang dipikirkan dia itu adalah bagaimana membesarkan anak-anak, bagaimana bisa ditinggal suami itu bisa menjadi seorang janda yang salihah, yang taat. Sebab tidak ada seorang istri yang ditinggal suaminya bisa membesarkan anak-anaknya kecuali balasannya kecuali surga. Ya. Maka kalau suami yang dipikirkan, ya Allah, nanti yang ngurusin siapa saya. Dan Nabi memang kenyataannya setelah ditinggal Siti Khadijah, itu baru Rasulullah nikah lagi, itu setelah ditinggal istri yang pertama. Selama hidup sama Siti Khadijah, Nabi tidak pernah, ya, nikah sama siapapun, wanita manapun. Akhirnya nikahlah bulan Syawal itu langsung, yaitu sama Siti Saudah dan Aisyah. Ya. Sebenarnya kalau manggil Siti ini hanya panggilan penghormatan, namanya sih nggak ada Sitinya. Kadang orang mempermasalahkan. Nah, Siti itu adalah hanya ucapan-ucapan. Maksud manggil istrinya Rasulullah Aisyah aja, emang kayak pembantu manggil Aisyah aja. Nah, ini diantaranya ya Sayyidah Aisyah semuanya. Nah, ini diantaranya hikmah daripada doa yang Rasulullah ajarkan. Demikian juga pesannya, tatkala dakhala Rasulullah, tatkala tahu Rasulullah oleh Ummu Salamah kalau Abu Salamah itu meninggal, waqad syaqqa basaruhu. Tatkala meninggal itu, maka matanya, kedua matanya dari Abu Salamah itu masih melek. Jadi kalau bapak ada orang meninggal, apalagi pas meninggalnya kok melek, apa yang dilakukan orang tatkala menghadapi sakaratul mautnya seseorang itu, kalau dia meninggal, fa'aghmadahu, kata Nabi, langsung kamu pejamkan, tutup. Kamu tutup matanya, itu adalah perintah. Jangan malah kau tangisi. Pertama langkahnya segera tutup. Sebab kalau enggak kamu tutup nanti keburu kaku. Ada orang sudah meninggal, malam kita enggak tahu, siang pagi baru ketahuan, dobrak pintunya dia sudah meninggal, matanya melek. Gimana caranya Ustadz? Caranya adalah pakai air hangat. Ya enggak usah, tenang aja kita mengerjakannya. Air hangat diusapkan di handuk atau di sapu tangan, dilapkan ini. Termasuk yang kaku-kaku dilapin. Ya. Makanya kalau
udah lemes langsung disendakepin. Itu perintahnya seperti itu. Jangan malah bingung, walah nggak usah manggil. Kalau kamu ngaji udah ngerti nasihat-nasihat Nabi udah dikerjakan ya. Nggak usah nangis-nangis. Sambil tatkala sudah dipejamkan, ditutup matanya, Nabi mengatakan innar ruha idza qubidu tabi'ahul basar. Roh itu kalau sudah dicabut dari kaki sampai ke atas, maka dicabut itulah langsung mata itu akan mengikuti kemana larinya roh. Makanya dia langsung melonggok ke atas. Nggak ada orang meninggalnya kalau sekarang masih normal ya, kecuali kalau sudah nggak normal ya. Maka dia akan matanya akan selalu melihat. Ada yang ada suaranya, ada yang nggak ada suaranya. Kalau yang meninggalnya yang husnul khotimah, tandanya meninggalnya itu halus, nggak ada suaranya. Kedua, meninggalnya dalam keadaan dia kena ada air ataupun keningnya itu berkeringat. Itu hadis-hadis Nabi, meninggal yang husnul khotimah. Tapi jangan biar kita dibilang wah meninggalnya biar gua nanti husnul khotimah, pesen sama anak-anaknya, nak, ntar kalau babak lagi mau meninggal siram air ya, banyak siramin terus biar ketahuan meninggalnya husnul khotimah. Nggak bisa nih, kering lagi, cepet kering ya. Makanya itu dari sonanya. Kedua, tandanya meninggalnya, tanda-tanda husnul khotimah yaitu meninggalnya itu tersenyum ya, tersenyum. Itu diantaranya meninggal husnul khotimah. Biarpun orangnya nggak pernah bercanda masa hidupnya, pendiam, tapi kalau dia nanti meninggalnya husnul khotimah itu tersenyum ya, karena ditampakkan ya. Makanya dalam surat Al-Waqiah, falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tandurun. Ingatlah kata Allah, tatkala roh itu sudah sampai khulqum, kerongkongan sini, wa antum khina idzin tandurun, saat itulah kamu akan melihat. Melihat apa? Bagaimana penderitaannya orang mau meninggal dunia. Yang meninggal dunia akan Allah tampakkan tempatmu nanti di surga atau di neraka. Makanya kalau dia banyak melihat amal-amal solehnya itu, mau meninggal pasti dia akan ditampakkan segala kenikmatan surga. Dia akhirnya tersenyum, dijemput bidadari yang cantik-cantik, masih muda-muda yang ramah-ramah, sudah mulai menjemput dia, wah senang tersenyum. Tapi kalau orang mau meninggal dunianya itu adalah orang-orang yang bermaksiat, makanya ditampakkan dia adalah neraka. Matanya itu ketakutan, dia melirik kanan, ternyata diadab di sebelah kanan itu sudah Allah tampakkan. Dulu dia pernah berjudi, pernah berzina, pernah mabuk, dia pernah ninggalin, nampak adabnya. Dia ngelirik lagi kiri, dianggapnya enggak ada, liri juga ada adab ditampakkan ya. Makanya saat-saat seperti itulah yang sangat manfaat. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah, ampunilah dia ya Allah, ringankanlah ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini dari sekarang itu doa terus itu Pak. Ya Allah, ringankan saat sakaratul maut kami. Kalau Bapak meninggal pas apalagi meninggal pas tidur, wah enak, nggak ngerepotin orang banyak. Makanya doa aja, ya Allah mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan lagi tidur, udah jadi nggak susah-susah ya. Orang-orang juga nggak udah bingung, anak-anak udah minta, ya Allah mudah-mudahan ambillah aku tatkala saya lagi tidur ya. Jangan saat lagi bermaksiat cekek ya. Itu pas lagi tahun baru di Ancol, dia biasa mabuk, pas tahun baru dia mabuk, megang botol, dicabut oleh malaikat Israel, langsung matanya sampai mendelik ya. Makanya hal-hal seperti inilah jangan sampai menimpa pada diri kita dan keluarga kita. Kemudian fadat janasun min ahlihi, tatkala sudah ditutup matanya, Rasulullah menyampaikan ada ruh ini akan sudah keluar, akan diikuti mata akan melihatnya, langsung keluarganya sama nangis ngejer itu. Tatkala nangis itu Nabi berpesan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kamu berdoa kecuali doa yang baik. Jangan sampai ngomong yang macam-macam. Ya Allah, nanti kalau nggak ada kamu Pak, terus gimana keluarga kita Pak?
Gimana nanti utang-utang kita Pak? Gak usah ngomong macam-macam. Ya, itu nanti diaminkan malaikat bahaya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat itu mengaminkan apa saja yang kau ucapkan orang yang mau meninggal dunia ini. Ya.